kenapa aku ngeluarin tabungan itu supaya mereka bisa hidup aja gitu. Karena Berarti Bang Erik ya berkorban dulu lah ya, di masa berkorban, pandemi kan. meskipun kita harus ada beli barang, tapi dikebelakangkan dulu demi kepentingan rekan kerja kita. Rekan kerja kita. Kan? Bang Jadi Erik ini emang orangnya spesial. Iya. Iya, Kan, ya? emang orang spesial Bang Erik ini. Jadi Jangan, gini Bang, saya belum pernah dapat bos seperti ini. Gimana kalau saya pindah aja Bang? Nah, boleh. Lalu limpat ya. Nah, Buat betul. karyawan Tapi lalu limpat Tapi ini gini, saya punya bos best of the best. ya, saya punya apa namanya Planning? suatu pemikiran tuh bahwa jangan pernah membudakkan orang. Iya, itu benar banget. Ya. Suatu gagasan. Apa itu Apa ya, namanya? kalau kita sebut ya? Ibaratkan jangan pernah, ibaratkan ini, kamu itu anak buah saya bosnya, Iya, kamu harus tunduk nih. iya, gitu. Jangan. Karena memang saya dulu pernah di perusahaan, saya pernah mengkutip suatu omongan pimpinan saya itu memanusiakan manusia. Itu paling penting teman-teman. Ya, dengan gaji yang layak, penghasilan yang layak, artinya mereka juga makan minumnya dengan layak. Nah, itu. Memanusiakan manusia. Jangan di zaman dulu kan, waktu zaman dulu mungkin masih ada memperbudak kan. Iya. Zaman dulu kan. Tapi di sekarang ini ya kita harus, maksudnya itu nggak usah kamu nganggap bosnya, anggap aja rekan kerja. Lebih enak kan Bang. Lebih enak. Cara ngomong dan cara penyampaian itu lebih enak. Anak buah itu nggak akan takut untuk, aduh bos minta uang dong buat beli kopi, kan nggak enak ngomong gitu kan. Kan bisa ini apa? Jadi benar-benar tuh ya selevel lah. Jadi etim. Etim. Etim itu apa? Titik geng. Jadi kerjasama yang baik. Iya, kerjasama yang banyak diperlukan. Memang Work hard, play hard. supaya tercipta pekerjaan yang profesional. Oh iya. Itu penting itu. Kalau kita Penting. lebih mengedepankan masalah penghasilan, ya sebenarnya kalau kita mau memikirkan keuangan ya Keuangan itu ya penting. kan? Iya, Tapi iya, iya. memikirkan mereka. Iya. Di balik uang itu ada yang lebih penting. Ada yang lebih Ada yang penting, lebih benar. Iya. Terus gini Bang Erik. Apa nih? Jadi Jangan tanya istri dua ya, satu aja. Soalnya dari tadi ini saya ngomong bentar nih, dari awalnya planning masalah perempuan. Iya, terus karena gini Bang. ini perempuan Bang, terus. karena gini Bang, kalau kita nggak cari perempuan tuh nggak asik Bang. Bener Bang. Soalnya kalau kita sendirian Bang, di zaman kita sendiri sakit Bang, kita ngapain sendiri-sendiri. Kalau ada perempuan kan enak, tidur ya kan, pegang dipegang. Terus masuk tinggal dimasukin. Sombong amat. Enak ke dia deh. Ini kan udah di tahun 2021 nih Bang ya. Kita ini ngomongin ke depannya nantinya. Untuk Bang Erik sendiri nih, apa planning ke depan dari segi usaha di tahun 2021? Ya. Terus dan apa saja yang disiapkan untuk strategi di tahun 2021 gitu? Ya, untuk yang pertanyaan ini mungkin ke depannya di 2021 ini kan mungkin kompetitor mungkin akan lebih banyak. Iya, betul. Karena melihat perkembangan warung-warung kopi, kemudian kopi shop, Kafe. kemudian kedai-kedai kopi, kafe, itu memang lagi tengah trending. Iya. Ya nggak apa-apa buat remaja-remaja, buat orang-orang yang pengen ngebuka ya silahkan saja, karena apa salahnya untuk mencoba bisnis gitu kan. Artinya saya tidak pernah merasa bahwa mereka menjadi kompetitor saya yang terlalu kuat gitu Iya, kan. benar. Karena ya saya punya prinsip dan strategi sendiri. Jadi siapapun yang masuk, siapapun yang membuat usaha ya silahkan gitu kan. Karena intinya kita kembali kepada rezeki itu Rezeki masing-masing. masing. Udah diatur rezekinya. Ya, walaupun kita menjual produk yang sama, tetapi kan rezekinya berbeda. Berbeda. Iya. Jadi nanti kan kalau di Dewa Ketapang Amor. di Ketapang ini kan teman-teman timnya kan laki-laki. Nanti kita bikin Bang nanti di Pontianak, kita collab, nanti kita bikin yang namanya itu nanti pelayannya perempuan semuanya. Ya. Nanti bartendernya perempuan semuanya di situ. Jadi di situ tuh ada daya tariknya. Benar enggak? Iya betul. Benar enggak? Karena dulu itu Mas ya, penarik warung kopi itu cewek. Kalau udah penjaganya cewek, cantik, seksi, udah itu pasti ramai. Nah, apalagi kita bikin warung yang namanya kopi pangku. Nah, sekali minum kopi, sekali di pangku bayarnya mahal kan? Di pangku apanya dulu? Bentar nih. Kopi pangku itu kopinya di pangku atau ada pelayannya di pangku gitu kan? Kalau cuma kopinya di pangku kan Kopi panas di pangku. Kopi pangku, ini gini nih, saya jelasin teman-teman ya. Kopi pangku ini kopi. Ambigu ini, Iya, ini saya jelasin teman-teman. Ini Penjelasan. kopi ditaruh dulu, baru pelayannya itu mangkuk. Nah, Oh, gitu. Jadi Bang mau pesen apa gitu kan Iya. enak. Iya. Gini biasa kopi pangku Ini ini. di tahun 2021 ini belum ada Bang.
Tapi saya bisa ngidekan gini aja, kopi remes aja. Hah? Wow. Remes. Itu ada benar Bang, itu Bang. Kopi Amazing remes. tuh. Kopi remes. Enggak benar. Ini susunya langsung aja susunya dari sapi Bang, dari sapi Bang, bukan dari yang Jangan lain bikin ya. keras ya. Iya. Kopinya tuh bukan susu yang mana-mana. Oh, maksudnya susu sapi. Iya, sapi. Jadi sapinya di samping. Di kandangin di Iya, depan jadi kita import gitu. gitu Bang, jadi import gitu. Ya. Mau yang kecil apa yang besar gitu, Iya, tinggal pilih. tinggal pilih sapi gelonggongan kah gitu kan. Tinggal warna hitam atau warna pink. Iya, tinggal pilih. Susu. Oke Bang, ini Ya, gimana? untuk ini apa ya, yang terakhir lah ya, yang terakhir. Oh, terakhir aku belum merasa ini dimulai kok. Baru opening. Jadi gini Bang, pesan dan kesan buat anak muda mudi milenial nih Bang. Ya. Terutama ada yang dia pengusaha terus habis itu dia tutup hari ini. Gimana Bang cara membangkitkan untuk kedepannya nanti dia di tahun 2021 menjadi pengusaha sukses itu gimana Bang? Iya. Jadi begini, pesan saya itu terhadap para pengusaha yang lain. Ini bukan saya meninggi atau saya lebih paham ilmu, bukan. Tapi Kan kita berbagi. ya, Kita berbagi dan ya, belajar, Bang, berbagi ya. Berbagi seribu. Sampaikan walau satu ayat. Wah, itu lebih dalam itu. Itu kayak berarti kita kalau tiap hari itu sampaikan walau satu ayat. Iya. Sampaikan malah kata ya. Itu Berarti kebenaran ini, gitu ini ya. saya sampaikan atau enggak Bang? Bukan masalah susu-susu tadi ya yang disampaikan ya. Ini perlu ditanda kutip ini, bukan susu-susu tadi itu yang disampaikan. Karena pengusaha tuh manjada wajada. Wajada itu ya. Jadi Siapa inna yang amalu bersungguh-sungguh? biniat. Dia masalah Kita ini pakai ya. niat dulu Bang Iya. ya. Malu niatnya Iya, ya. Kalau niatnya sudah benar maka langkahnya juga benar ya. Iya benar. Jadi jangan sampai salah langkah. Oke gini ya, buat pesan-pesan saya itu buat anak-anak muda atau pengusaha-pengusaha baru. Pertama, bisnis itu harus konsisten. 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 Yang pertama Bang ya. Konsisten sekali. Kita kalau bicara modal jangan modal. Begitu ya. Jangan modal karena modal itu adalah modal gimana ya, memberikan Modal itu bisa yang tinggi bisa yang rendah. yang berikutnya lah Yang begitu berikutnya ya. ya. Yang Karena lebih- modal yang- itu sebenarnya fleksibel aja. Fleksibel, iya, yang benar. lebih diutamakan adalah itu niat. Niat, ya. Artinya niat aku pengen usaha apa gitu kan. Kemudian modalnya begini. Kalau Ilmu. kita bicara modal ya, kita peluang 50 juta ini. Tapi nggak ada modal. Kan kebanyakan orang aku mau bikin usaha nih tapi nggak ada uang. Ya udah jual aja tanganmu sebelah Iya. gitu kan. Jadiin modal. Benar. Kan bahasanya gitu. Kan Iya, harusnya benar. modal yang kuat yang ini modal yang kuat ini nih. Iya. Karena kemauan tanganmu, itu Bang gitu ya. kan. Kemauan tadi ya. Kalau bicara modal, jual aja dari 50 juta dapatlah modalmu. Jadi ibarat kata ini kita punya dua buah tangan ini udah 100 juta loh gitu. Atau jual ginjal. Gitu kan? Jangan. Jual susu aja. Cap, enak. Untuk kedepannya nantinya ini supaya anak-anak muda Ya. pengen berusaha untuk usaha gitu Ya. ya. Yang tadi pertama konsisten waktu Konsisten ya jangan lupa ya. waktunya. Kemudian yang diperbaiki kedua itu pelayanan, servis ya. Servis. Jadi bentuk usaha apapun sebagus apapun, kalau servis kita tidak membaik, bahkan kita mengcopy paste punya orang dengan bukan punya gaya ciri khas sendiri, maka jalan, tapi ya begitu-begitu aja gitu. Berarti servis Terbatas. servis dengan hati ya. Servis dengan hati. Iya. Kemudian ya Servis. lebih ke ibadah. Ibadah. Jadi Benar. bisnis itulah jalan saja gitu, tapi bisnisnya doanya harus lihat jalan. Iya, harus benar itu. Karena kan Usaha dan doa. Karena usaha kan dan doa. kalau bicara ini ada dua faktor yang harus dijalankan. Hablum minan nas habu minan nas, sama habu minallah. minallah. Nah, jadi hubungan antara kalian dengan manusia itu baik, Iya, baik. dan hubungan antara kamu dengan Allah itu harus baik. Jadi- Dengar baik-baik. Benar, benar. Anda. balance nggak? Balance Balance Bang. sekali. Karena di dunia Balance ini, itu. jadi gini, Iya, harus balance. Balance. jangan sampai kita menganggap dunia itu luas. Betul. Padahal dunia itu sempit teman-teman. Kalau kita ngambil air, celupkan tangan kita, berarti Iya. disitulah dunia. Betul Itulah sekali. dunia. Tetesan itulah Tetesan dunia. ya dunia kan. Jadi Anda hati-hati. hati-hati Jangan. teman-teman, ya. Ini kalau bicara dengan saya ini ya seperti ini gitu kan. Kadang-kadang ada lucunya, kadang-kadang ada menegangnya, kadang-kadang ada porno-pornonya sedikit. Ini habis ini gua minta bayar. Anda zabatul minal iman. Bayar nih habis Benar, ini benar, bayar nih. benar. Nggak ada yang gratis nih. Jadi thank you banget teman-teman yang sudah nonton Opencast. Teman-teman thank you banget. Bang Erik, thank you banget ya Oke. sudah support, udah jadi narasumber yang terbaik untuk Siap, kita siap, dan siap, jadi anak muda milenial, pengusaha milenial ya. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share dan komen dan tekan tombol loncengnya karena itu gratis teman-teman. Kesan-kesan mau disampaikan ya? Iya, buat pesan-pesan buat milenial ya lebih memahami dunia digital. Iya. Untuk 2021 kalau bisa lebih memahami
memahami Di dunia era digital. 2021 kalian harus memahami dunia digital karena itu sangat penting. Iya. Ada pesan? Dan jangan begitu. Salah. Oke teman-teman, jangan lupa nanti kolom komentar nanti ketik aja usaha apa yang bikin kalian bangga nanti ke depan ya. Thank you banget yang sudah nonton podcast. See you next time. Dah. Alright. Thank you Bang Erik.